Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak Ustadz hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Luar luar biasa. biasa. Allahu Allahu Akbar. Baik, bertemu lagi bersama Ustadz Amin pada pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas yang sangat Ustadz senangi, yaitu di kelas 4. Materi kita pada hari ini yaitu menyambut usia baligh. Kalau materi sebelumnya, ada yang tahu materi sebelumnya? Anak-anak Ustadz di kelas? Indahnya saling keberagaman, Ustaz. Ya, benar sekali, luar biasa. Ada yang lain lagi? Toleransi, Ustaz. Ya, toleransi juga benar. Baik, berarti kita sudah mengulang pembelajaran sebelumnya. Materi hari ini yaitu tentang menyambut usia baligh. Sebelum kita lanjut ke materi, alangkah baiknya anak-anak Ustadz untuk memulai pembelajaran dengan membacakan doa terlebih dahulu. Supaya di dalam proses belajar mengajar nantinya kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu sehari-hari ini. Kepada Ananda Ahmad Nyoni untuk dapat memimpin doa kita bersama pada hari ini. Dipersilakan. Semua siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, Ustadz akan mengecek kehadirannya. Apakah ada yang libur pada hari ini? Tidak, Tidak, Ustaz. tidak ada, Pak. Cukup, Ustaz. Hadir semuanya. Ustaz. Oke, hadir semuanya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, apakah anak-anak Ustadz ada hafal lagu nasional? Ada, Ustaz. Ada, Oke, hari ini kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional. Judul lagunya kita lihat bersama-sama di layar. Ibuku, Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah jiwanya berbangga, Indonesia Raya. Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Indonesia Raya. Itu tentang menyambut usia baligh. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, pada biasanya atau pada sebelum Ustadz masuk di sini, Ustadz Ustazah yang lain juga sudah pernah mengajar di kelas 4 ini dengan materi dan pokok pembelajaran yang berbeda-beda. Jadi kali ini Ustadz, sebelum memulai pembelajaran, Ustadz akan menyampaikan dulu itu model pembelajarannya. Adapun model pembelajaran kita pada hari ini yaitu model pembelajaran PBL. Ya. Problem Berset
learning, yang artinya siswa dan siswi atau ananda ustadz diminta untuk bisa memecahkan masalah di proses pembelajaran. Baik, kita lihat di layar bersama-sama nantinya. Untuk melihatnya, yaitu kita akan tampilkan apa saja langkah-langkah pembelajaran PBL ini. Yang pertama, langkahnya adalah orientasi pada masalah. Ya. Yang kedua, mengorganisasikan siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, mengawasi dan membimbing tugas individu atau kelompok. Yang berikutnya, mengembangkan dan menyajikan hasil. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Baik, kita kembali kepada proses pemecahan masalah. Kita akan bagikan juga sebuah cerita yang mana kita akan memecahkan proses pembelajarannya nanti. Ya. Kemudian yang berikutnya, sebelum kita masuk ke materi berikutnya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan dengan benar. Kemudian yang berikutnya, tujuan kita pada hari ini, pembelajaran pada hari ini itu membuat paparan mind mapping itu mengenai tanda-tanda usia balik dalam ilmu biologi dengan benar. Apakah anak-anak Ustadz masih semangat? Semangat, Halo. Ustaz. Semangat Ustadz. Halo. Semangat nih, Ustaz. Hai. Hai. Halo. Halo, Ustaz. Baik. Kita lanjutkan. Pembelajaran berikutnya itu Ustadz akan memberikan beberapa pertanyaan ya, mengenai pembelajaran kita pada hari ini. Silakan dijawab. Sebelum menjawab aturannya, silakan diangkat tangannya dulu. Apakah manusia itu mengalami fase pertumbuhan dan perkembangan? Iya, Pak. Iya, Ustaz. Ya. Iya, Ustaz. Oke. Kemudian, apakah ada perbedaan antara orang dewasa dengan anak-anak? Ada apa? Ada, Ustaz. Ustaz, Apa perbedaannya? kalau anak-anak jajannya kecil, Ustaz. Kalau orang dewasa jajannya banyak, Ustaz. Anak-anak celananya pendek, Ustaz. Ya. Orang dewasa panjang celananya. Oke. Bagus sekali, luar biasa Ananda Reza dan Ananda Ahmad Yoni. Jawabannya benar. Kemudian ada lagi pertanyaan Ustaz. Apakah setiap manusia akan mengalami masa baliknya atau masa pubertasnya? Iya, Ustaz, mengalami. Ya. Contohnya kalau masa balik bagi anak laki-laki sudah ada yang tahu di kelas kita ini? Pak. Ada, Ustaz. Balik ini apa, Ustaz? Ya, nanti itu untuk Ustadz jelaskan nanti balik itu. Berarti kalau Ananda Ustadz Reza belum tahu, berarti Ananda Reza belum mengalami masanya balik. Kalau bagi perempuan ada yang tahu apa itu balik? Ada, Pak. Ada, Ustaz. Apa itu Ananda Belum Zul? mengalami, Ustaz, tapi ada belajar tadi Sudah malam di cukup rumah. umur, Ustaz. Ya.
Luar biasa ya. Ada lagi yang tahu Ananda yang perempuan? Oke. Kalau tidak ada yang tahu lagi, kita lanjutkan. Apakah anak perempuan dan anak laki-laki itu ada atau sama tanda-tandanya mengenai balik ini? Beda, Ustaz. Beda, Ustaz. Beda. Ya, tentu berbeda gitu ya. Berbeda. Antara laki-laki dan perempuan tentu berbeda. Mana tanda untuk masa balik laki-laki dan mana tanda untuk masa balik perempuan. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Ustaz akan tampilkan juga cerita mengenai permasalahan kita untuk pembelajaran mengenai masa balik bagi laki-laki dan bagi perempuan. Ini di buku kita, coba kita lihat di buku masing-masing. Ini ada juga cerita di buku kita masing-masing. Nanti coba Ananda semuanya untuk memecahkan masalah yang terdapat di cerita kita ini. Mengapa celananya basah? Nah, Ustaz kasih waktunya lebih kurang 2 menit untuk membaca ceritanya. Kemudian nanti silakan Ananda semuanya untuk menanggapi dari cerita tersebut. Oke, kita mulai dari sekarang ya. Halo, Hai. Hai. apakah Sudah, sudah ada Ustaz. yang menanggapi? Udah, Pak. Sudah, Ustaz. Oke, Sudah. silakan Ananda Reza. Ya, di sini kalau yang saya pahami, Ustadz, dia ngompol, Ustadz. Ya, benar. Atapnya bocor, Ustaz, kena celananya. Ya. Kok bisa ngompol dia ya? Kenapa tuh, Ustadz? Ya. Nanti akan kita jelaskan. Ada lagi yang lain, Ananda yang perempuan? Kencing, Ustaz. Tapi sedikit cuman. Ya, berarti sama ya. Berarti kesimpulannya adalah ini tanda-tanda masa masuknya usia balik bagi laki-laki, yaitu ditandai dengan suatu kedatangnya mimpi basah sewaktu tidur. Nah, ini terjadi kepada Ananda Ahmad. Itu temannya curiga mengapa celananya basah. Jadi Ustadz suruh Ananda semuanya untuk berpikir memecahkan mengapa Ananda Ahmad ini tiba-tiba celananya basah. Ini merupakan nanti jika Ananda semuanya di kelas 4 ini mengalami masa balik bagi laki-laki, yaitu adanya mimpi basah di saat kita tidur. Itu salah satu tandanya. Kemudian bagi Ananda yang perempuan, nanti ada suatu kejadian yang dialami semua Ananda perempuan apabila sudah memasuki usia balik akan mengalami datangnya haid. Ada anak Ananda Ustadz di kelas 4 ini yang perempuan sudah datang haid? Belum, Ustaz. Tahu apa itu haid bagi yang perempuan? Tidak, Ustaz. Tidak, Ustaz. Oke, nanti kita akan jelaskan ya. Bagi perempuan itu ya, ditandai dengan datangnya haid atau suatu darah yang keluar dari perempuan ya, apabila dia sudah mencapai umur
Lebih kurang 15 tahun atau kurang dari 15 tahun itu ditandai dengan datangnya haid bagi perempuan. Ya, itu menurut ilmu fikih ya. Kita kembalikan lagi, kita lihat yang fokus di layar kita. Oke, kita lanjutkan. Ustaz, Benawa dan Biak Reza, Ustaz. Nanda Reza. Kita fokus ke Biak pembelajaran Ustaz, bersama Benawa. Nanda Reza. Ya, kita lanjutkan pembelajaran kita. Ini rata-rata Nanda yang di kelas 4 ini berapa umurnya? 9 tahun Ustaz. 9 tahun, Ustaz. 9 tahun ya. Kalau 9 Ya. tahun itu kalau menurut ilmu fikih kan kita pelajari, sama-sama kita pelajari itu tanda usia balik baik laki-laki maupun perempuan itu lebih kurang 15 tahun. Tapi kalau kita lihat di zaman yang sudah maju sekarang ini, zaman yang sudah canggih sekarang ini, itu di kelas 4 kemungkinan besar sudah ada nanti yang sampai usia balik. Oke, kita lanjutkan. Untuk memperjelas materi kita pada hari ini, yaitu balik itu apa sih? Ini dalam bahasa Ustadz ya. Secara bahasa, balik berarti sampai. Sudah sampai umurnya. Kemudian menurut istilah, balik ialah kedewasaan bagi seseorang muslim baik laki-laki, kemudian ditandai dengan keluarnya mani, mimpi basah, dan bagi perempuan ditandai dengan keluarnya haid. Ya. Kemudian ini dia tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih tadi yang sudah Ustaz sampaikan dari awal-awal pembelajaran tadi. Bagi laki-laki ada mimpi basah, ya. Kemudian dalam Islam mimpi basah dikenal dengan istilah ihtilam. Ihtilam ini merupakan mimpi yang menyebabnya keluarnya mani secara alami saat sedang tidur. Ya, sesuai dengan permasalahan kita tadi di awal pembelajaran tadi. Kasih sebuah cerita, ya, yang di awal proses pembelajaran tadi untuk anak-anak Ustadz berpikir apa itu mimpi basah. Sekarang sudah ketemu materinya di sini. Oke, nanti Ananda semuanya di saat mengalami hal semacam itu, berarti Ananda sudah sampai masanya. Kemudian yang berikutnya, ya, berumur lebih kurang 15 tahun. Jika sampai 15 tahun belum mimpi basah, berarti sudah dewasa. Ya. Dewasa itu artinya sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruknya. Kemudian bagi perempuan, ya, ada namanya haid atau menstruasi. Nah, ini dia tadi bagi perempuan. Ya. Halo. Ya, Pak. Hai, Ustaz. Oke. Kita coba ya. Tepuk semangat. Nah. Semangat. Nah. Kita ulang sekali lagi ya. Nah. Oke. Yang melamun-lamun nanti Ustadz tunjuk ya supaya bisa menjelaskan materi Ustadz berikutnya lagi nantinya itu. Ya, Ustaz. Kita lanjutkan. Dia ini tidur. Ya, Nanda Ahmad Yoni. Kemudian yang berikutnya bagi perempuan itu berumur 15 tahun juga.
Jika sampai 15 tahun belum mimpi basah berarti sudah dewasa itu bagi perempuan ya. Tapi Ananda di sini kan rata-rata umurnya 9 tahun. Kita lanjutkan. Ya, Ustaz. Oke, bisa kita lanjutkan lagi. Bisa. Bisa, Ustaz. Ustaz. Kenapa suaranya nggak semangat? Bisa, Ustaz. Ustaz. Bisa, Ustaz. Oke, sama seperti cuaca ya. Agak batuk Ustaz. Endung. Kemudian kita lanjutkan. Bagi perempuan itu ada tanda-tandanya. Ya. Yang pertama bagi perempuan itu apabila Ananda nanti sudah masuk ke usia balik, perkembangan pada perempuan yaitu dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron. Itu hormon juga mempengaruhi perubahan fisik. Itu hormon yang mempengaruhi perubahan fisik diantaranya pinggul dan dada membesar. Kemudian suara kita lebih merdu, kayak suara Ustadz ini ya. Kemudian Ya, nafsu Ustaz. makan meningkat. Ustaz. Jadi kalau seandainya anak-anak Ustadz sudah dewasa, ya, Rempu, itu makannya lebih banyak dibandingkan waktu masa kita di kelas 1, di kelas 2. Kemudian ada juga tumbuh rambut di bagian-bagian tertentu. Nanti akan mengalami hal semacam itu anak-anak Ustadz semuanya. Itu menurut ilmu biologi ya. Rambutnya Ya. bisa diikat, Ustaz. Apa Nanda Zul? Rambutnya bisa diikat, Ustaz. Bisa Nanda Zul. Itu merupakan pertumbuhan bagi anak-anak perempuan yang nantinya apabila sudah mencapai usia balik. Baik. Ustaz. Ada pertanyaan Ananda semua sebelum kita masuk Ya, ke Ustaz. tugas berikutnya. Ustaz. Ya, Ananda Ahmad Yoni. Itu Reza di bibirnya ada rambut. Itu salah satunya Ananda Ahmad Yoni itu salah satunya contoh bagi laki-laki yang sudah masuk usia baliknya. Tadi kan ada itu. Sudah di balik materi saya kita Ustaz itu berarti salah ya. satunya adalah tumbuhnya rambut di bagian tertentu. Ya Nanda Reza. Sudah balik saya Ustaz. Oke. Oke, sekarang kita buat satu kelompok ya sebelum kita akhiri tugas kita ini, pembelajaran kita ini. Kita buat satu kelompok dengan berbeda-beda Ananda semuanya. Kita berjumlah lebih kurang 20 orang. 19 orang. Ya, 18 orang. Kemudian kita bagi kelompok menjadi 6 kelompok ya. Berarti setiap kelompok ada 3 orang. Oke, fokus ke papan tulis atau ke layar ya. Ustadz akan bagikan LKPD-nya untuk tugas kelompoknya. Ya, kelompoknya seperti yang minggu kemarin, yang pembelajaran minggu kemarin itu tugas kelompoknya ya. Kelompoknya berdasarkan nama-nama yang minggu kemarin ya. Ya, Ustaz. Oke. Oke, ini tugasnya. Jadi ada 6 kelompok. Ya. Nanti Ustadz akan meminta untuk menjelaskan berdasarkan kelompok masing-masing ya, mengenai pembelajaran kita yaitu menyambut usia balik. Oke, ini petunjuknya. Ya. Silakan dibaca dulu sebelum mengerjakan. Ustadz berikan waktu lebih kurang 5 menit dari sekarang. Sudah, Ustaz. Oke, sudah dibaca petunjuknya ya. Kemudian ini materinya. Oke, waktunya tinggal 1 menit lagi untuk bisa menyimpulkan.
Ketiklah Ustaz. Oke, ini soalnya tadi lembar materinya LKPD-nya sesuai dengan materinya sudah ada. Ini soalnya dijawab berdasarkan kelompok masing-masing. Yes. Untuk yang pertama sudah siap. Sudah, Ustaz. Kelompok pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Oke, silakan perwakilan per kelompok masing-masing. Ananda Zul, Ananda Reza, Ananda Muhammad Yoni, Ananda Husna. Silakan untuk kelompok 1 membacakan hasil dari kerjanya. Yes, Ustaz. Saya, Ustaz. Silakan. Memberikan kesimpulan dulu ya, Ustaz. Ya, Nah, baiklah. Kami dari kelompok 1 akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, pengertian balik menurut bahasa, yaitu artinya sampai. Sementara menurut istilah, yaitu sudah mencapai kedewasaan. Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih bagi perempuan yaitu sudah datangnya haid atau datang bulan atau menstruasi. Yang kedua, suaranya mulai halus. Yang ketiga, pinggulnya mulai melebar. Untuk laki-laki, adanya ihtilam atau mimpi basah. Yang kedua, tumbuh jakun. Yang ketiga, tumbuh kumis atau jenggot. Dan tumbuh bulu-bulu di tempat-tempat tertentu. Nah, itu Pak. Itu luar Ustaz. biasa. Kita bagi A+ untuk kelompok 1. Oke, luar biasa. Terima kasih Ananda Zul. Kemudian kita lanjutkan kepada kelompok 3. Itu Ananda Reza. Ustaz. Silakan Ananda Reza untuk menyimpulkan dari hasil kerja kita tadi pada materi menyambut usia balik. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Dari Balik kelompok 3, kalau menurut silakan kami Ananda Reza Ustaz. ya. Ya, balik kalau menurut kami Ustaz, kedewasaan seseorang Ustaz. Dewasa maksudnya di sini Ustaz, bahwasanya telah cukup umur, yang mana kalau umurnya ditandai sampai umur 15 tahun Ustaz. Tapi Ya. kalau seandainya seandainya nanti di usia dia 9 tahun sudah mengalami tanda-tanda seperti yang disebutkan si Zul tadi Ustaz. Ya. Jadi dia sudah dalam masa puberitas namanya Ustaz. Sudah balik dia Ustaz. Oke. Itu kalau menurut kami Ustaz. Oke, luar biasa Ananda Reza ya, menyimak Terima kasih, dari Ustaz. awal sampai akhirnya. Kita kasih A+ untuk Ananda Reza, perwakilan kelompok 3. Bagaimana kelompok yang lain? Apakah sama atau ada perbedaan? Sama Ustaz. Sama ya, berarti luar biasa Nanda semuanya di pembelajaran hari ini. Semuanya paham apa yang kita maksud dari menyambut usia balik. Baik, sebelum kita tutup, ya Ustadz akan menyimpulkan sedikit materi kita pada hari ini, yaitu materi kita menyambut usia balik. Oke. Ada yang bisa menyimpulkan sebelum Ustadz simpulkan? Ada Anda semuanya Ustaz. ada yang bisa menyimpulkan? Ada Ustaz. Silakan. Baik Ustaz. Menurut saya Ustaz. Silakan. Baik Ustaz. Menurut saya Ustaz memasuki usia balik ini menurut bahasa yaitu sampai. Sedangkan Ya, benar. menurut istilah yaitu kedewasaan seseorang. Ya benar. Tanda-tanda balik ini ada terbagi dua, ada laki-laki dan ada bagi perempuan. Bagi laki-laki mimpi basah, tumbuh kumis, tubuh jakun. Sedangkan menurut perempuan haid, pinggulnya mulai besar, suaranya mulai merdu, Ustaz. Ya benar.
Oke, terima kasih kepada Ananda Lucy atas kesimpulannya. Luar biasa, ya. Sudah paham berarti dengan materi kita pada hari ini. Baik, Ustaz simpulkan sedikit saja, ya, mengenai usia balik. Balik itu artinya sampai, ya. Kemudian tanda-tandanya diantaranya itu ada menurut ilmu fikih dan ilmu biologi. Kalau ilmu fikih itu tandanya mimpi basah bagi laki-laki, kemudian haid bagi perempuan, ya. Kemudian berumur lebih kurang 15 tahun, baik bagi laki-laki dan bagi perempuan. Kemudian untuk berikutnya, ya, pembelajaran berikutnya yaitu materi berikutnya pada pembelajaran berikutnya itu yaitu tentang menyambut usia balik bagi laki-laki dan perempuan menurut pandangan ilmu biologi untuk pertemuan berikutnya. Oke, sebelum kita akhiri, Ustadz akan bagikan tugas dulu untuk dibawa ke rumah. Ya. Silakan ditulis. Silakan Yes, siapkan pena dan bukunya. Sudah, Ustaz. Ustaz. Oke, kerjakan di halaman yang terdapat di buku catatan atau buku paket kita, yaitu di halaman 70 ya. Berapa Yes, Ustaz. Halaman 70, Ananda Reza, Ananda Lucy, Ananda Husna di halaman 70. Buat Tugas kita soalnya untuk Ustaz. di rumah. Ya. Tidak Ustaz, payah soalnya- ditulis soalnya ya. Oke. Udah paham dengan tugasnya? Sudah Ustaz. Sudah. Ustaz. Sebelum kita akhiri ada pertanyaan Ananda Ustaz semuanya? Tidak, Sudah Ustaz. Ustaz. Luar biasa, sudah paham semuanya dengan materi kita pada hari ini ya. Baik, sebelum kita tutupi pembelajaran pada hari ini, kita tutup dengan membacakan doa yang sudah ada di layar atau di papan tulis kita. Silakan Ananda Reza untuk memimpin doa setelah belajar ini, Ananda. Silakan. Baik, Pak. Tempat duduk siap. Berdoa sesudah belajar. Mulai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bil alamin. Allahumma Subhanallah wa bihamdika bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Ya, Pak. Oke, terima kasih Nanda semuanya. Mudah-mudahan senang lagi ketemu Ustadz untuk minggu-minggu berikutnya. Kemudian Ustadz mendoakan Ananda semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat di pembelajaran PAI. Oke. Sampai bertemu di minggu berikutnya. Ya. Oke, kita tutupi dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.